Mungkin pada waktu mereka usianya masih belasan atau mungkin masih muda lah ya, maksudnya usia yang masih sebenarnya produktif untuk olahraga, untuk bisa jadi atlet gitu misalnya, ya masih sekolah atau masih kuliah. Tapi ternyata baru sadar sekarang nih pada saat mereka usianya beranjak 30 ke atas gitu kan. Berarti kan sebetulnya untuk usia atlet mungkin itu udah telat. Hai semua, apa kabarnya? Ketemu lagi di channel kita P3K, Pembelajaran, pendidikan, parenting, dan kesehatan mental. Gimana kabarnya kalian semua? Kita mau lanjut lagi nih diskusi. Kalau yang belum nonton episode pertama kita perdana ya Jeng, boleh hit the link di bawah description, jadi kalian bisa ngikutin dari awal. Karena episode-episode kita kemungkinan besar tuh bisa lanjutan dari episode sebelumnya. Betul. Nah, kita mau lanjut nih ngobrol lagi ya. Kemarin tuh kita ngomongin ini ngomongin sports industry in general, dan kita udah sempat breakdown. Di situ ada dua kategori olahraga untuk orang dewasa seperti kita, dan ada lagi olahraga untuk anak-anak usia dini. Nah, yang menarik sekarang memang olahraga 2025 ini tersebar di mana-mana, fasilitas baru, olahraga baru. Terus yang paling menarik adalah orang-orangnya nih. Orang-orangnya, betul. Benar, Jang. Jadi emang olahraga di zaman sekarang itu udah menjadi lifestyle. Benar nggak, Jang? Betul, Kenapa bisa menjadi akhirnya sebuah gaya hidup, Jang? Kalau menurut Ajeng gimana? Mungkin sedikit banyak rakyat Indonesia nih yang akhirnya membentuk suatu komunitas gitu ya. Mungkin akhirnya sadar bahwa emang olahraga itu salah satu yang alasan membuat mereka jadi sehat, nyaman, terus juga happy gitu mungkin. Jadi terus juga membentuk komunitas baru, networking. Selain olahraganya dapat, terus juga mungkin ada bisnis dan lain-lain gitu kan. Jadi menyatukan yang dari sisi bidang manapun gitu. Terus gara-gara olahraga bisa nyatu tuh Kak. Benar. Mungkin kalau olahraga di usia kita, benar kata Ajeng tadi, mungkin ada bisnisnya, ada networking, karena kan prioritas hidup sekarang kan ada keluarga, ada pekerjaan, ada anak. Tapi memang kesadarannya tuh beda banget sekarang. Mungkin mereka juga ngerasain efeknya kali ya, Jeng. Mungkin kalau Ajeng boleh kasih tahu, jelasin ke teman-teman semua, sebenarnya olahraga itu efeknya terhadap pola pikir itu tuh sebenarnya apa sih, Jeng? Coba boleh dikasih tahu ke kita, Jeng. Oke, pertama gini, sebelum orang mengenal olahraga, biasanya pola hidupnya masih belum tahu apakah ini sudah sehat, apakah ini sudah teratur atau belum gitu kan. Tapi kalau mereka sudah coba untuk olahraga dan itu di-maintain akhirnya terus jadi kebiasaan, nah itu akan memudahkan mereka akhirnya tanpa sadar mereka akan membentuk pola hidup yang jadi sehat. Nah, gitu, Kak. Itu dia tuh. Dan itu nggak selalu atlet, siapapun bisa, Kak. Mau usia dini, dewasa, siapapun, mau dia kerjanya apapun, dengan olahraga akhirnya membentuk pola hidup yang sehat, terus juga akhirnya happy gitu kan, karena kan akhirnya metabolisme jadi bagus gitu ya Kak. Terus juga secara otomatis jam waktu tidurnya mungkin jadi seimbang, teratur, betul. Terus makannya itu otomatis juga akhirnya teratur. Betul, itu kalau ngomong otomatis ya Jang. Itu beneran loh. Kalau ada orang yang ngomong, aduh gue nggak bisa deh ngurangin nafsu makan. Betul. Saran gue cuma satu, lu olahraga deh. Betul. Olahraga. Tapi nggak pernah olahraga, nggak apa-apa. Start simple dengan jalan kaki, dengan senam. Banyak banget sekarang. Sekarang olahraga tuh udah kayak apa ya? Pilihannya banyak. Ada aplikasinya aja. Iya betul. Kalau mau join olahraga tuh banyak banget sekarang. Nah, automatically badan kita tuh akan mulai menyadari bahwa yang namanya makan sedikit aja cukup, bener. Tapi ada juga sih yang memang kalau habis olahraga, rasanya pengen makan banyak. Tapi itu hanya nafsu sebenarnya. Begitu udah masuk, Jang, secukupnya kita udah pasti berhenti. Jadi kalau itu sih testimoni gue pribadi ya. Tapi gini Kak, gini loh, kadang kan kayaknya kan kalau habis olahraga tuh lapar banget. Tapi kenapa nggak gemuk-gemuk ya? Nah, kenapa? Kalau gue sih mikirnya karena udah keringetan, toksik di badan udah keluar, air di badan udah keluar, gitu. Nah,
begitu kita makan, ya dia jadinya impas, bener nggak sih? Benar, jadi balance gitu loh. Benar, Nah, jadi benar. semuanya akan secara otomatis teratur gitu kan, Keluarlah Kak. slogan, Betul. saya olahraga untuk makan. Nggak apa-apa kadang, nggak apa-apa dong. Jadi Bebas makanya, dong. iya makanya kan banyak orang yang sebelumnya belum mengenal olahraga mungkin atau malas olahraga, tapi diet. Ya. Nah, sama orang yang mencoba untuk olahraga dengan tanpa sadar dia secara otomatis juga Betul, diet gitu betul. loh. Walaupun dia tidak merasa kok kayaknya nggak kurang tuh makannya, tapi Betul. kok nggak naik-naik gitu loh. Bingung nggak Berat sih badan. kalau ada orang yang kayak gue nggak makan ini, gue nggak makan itu. Tapi memang pada dasarnya badan orang beda-beda. Betul. Ada 3 jenis tubuh manusia, nanti mungkin boleh dibantu insert ya. Betul. Apa gitu jenis-jenisnya yang udah pasti dia mau makan sebanyak apapun badannya segini aja. Gitu, betul. Kita napas aja segini, jangan gimana aja. Itulah, benar. Jadi memang tipe-tipikal diet orang nggak bisa disamain, betul ya Jang? Iya, benar. Soalnya banyak banget, gue juga lihat di sosial media ada yang ikut dong pola diet seperti ini, ikut pola diet seperti ini. Mahal-mahal lagi. Kadang maksa, kesel deh. Iya, terus mahal-mahal. Ikut deh, mahalnya itu. itu. Terus udah mahal, maksa kan nggak mungkin Maksa dong. gitu, betul. Itulah yang bikin gue juga kadang-kadang ada temen yang ngajakin, bukan yang nggak mau gitu, cuman I've been there done that tapi nggak cocok gitu. Jadi ya dikenali lah sifat tubuh masing-masing, tapi emang olahraga udah pasti. Lo mau diet modelan apa juga harus diiringi dengan olahraga. Iya, betul. Udah pasti seimbang. Bener, Jang. Nah itulah makanya kita maksudnya pasti sekarang masyarakat semua udah paham lah olahraga itu, makanya akhirnya booming. Keren banget. Akhirnya nih, karena ya salah satunya dibantu dari sosial media juga. Orang jadi mengenal keinginannya, jadi menstimulus mereka gitu kan. Jadi lebih dapat ini nggak sih? Demandingnya gitu. mau olahraga, tapi sekarang komunitas udah banyak. Banyak, benar. Lapangan udah banyak. Dulu kita latihan udah pasti tahu dong di mana aja. Senayan, Bulungan, Kuningan. Udah itu doang. Sekarang tuh di belakang komplek ada lapangan. Padel sekarang di mana-mana. Tiba-tiba kita lagi jalan kayak perkampungan kita, lo ada hall juga gitu. Pasti ada. Lo ada lapangan ini, lapangan itu gitu ya. Bener. Seru deh. Temen gue aja ada yang ini loh, jangan sampai tadinya dia bisnisnya mungkin advertising segala macem, tiba-tiba hubungin gue pengen bikin sport center. Hah, gue sampai bingung gitu kayak seriusan, lu niat itu? Iya, karena menurut gue itu adalah bisnis yang menarik, betul. Gila ya, secara bisnis aja sekarang olahraga udah menjadi industri, which is sebenarnya kita ketinggalan jauh sih kalau mau bandingin sama Amerika gitu ya. Tapi ya I don't know, mungkin lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Betul, benar. Itu pembelajaran sih kan. Bener, yang seru banget. Terus yang lucu tuh ini, Jeng, kalau ada teman-teman yang udah umur kayak kita gitu ya, terus olahraga masih semangat gitu, ambisius, karena lebih-lebihin. Ada banyak. Nah, itu kenapa, Jeng? Coba deh, Jeng, tolong. Iya, banyak. Jadi gini kan mungkin pada waktu mereka usianya masih belasan atau mungkin masih muda lah ya, maksudnya usia yang masih sebenarnya produktif untuk olahraga, untuk bisa jadi atlet gitu misalnya, ya masih sekolah atau masih kuliah, tapi ternyata baru sadar sekarang nih pada saat mereka usianya beranjak 30 ke atas gitu kan, berarti kan sebetulnya untuk usia atlet mungkin itu udah telat. Telat banget sih ya. Telat banget, tapi karena tahu sadar bahwa olahraga itu memang penting, maka mereka berantusias untuk mencoba. Akhirnya karena mereka konsisten, itu merubah pola hidup mereka dan merasakan badannya jadi lebih sehat. Nah, karena kalau sudah dilakukan secara secara kontinu gitu ya Kak, terus konsisten, maka kan pola hidup, pola tidur, pola makan semua kan akhirnya kan jadi terjaga. Sehingga membuat mereka akhirnya enak ya olahraga ya. Terus jadinya punya energi lebih untuk mengikuti kompetisi misalnya. Iya loh. Terbalik ya, dulu zaman kita usia prestasi, kita ada targetnya, which is competition gitu kan, harus terpilih membela tim ini untuk ikut kejuaraan ini. Tapi lucunya gitu, saat gua tahu di luaran sana banyak yang sekarang mereka malah punya target, bingung loh, lari maraton 10K. Dan satu lagi Kak, spend money loh. Nah, untuk equipment-nya, untuk aparelnya, nggak kaleng-kaleng, betul. Gila, dulu sementara kita dulu pas jadi atlet selalu dapat endorse ya, selalu dapat perlengkapan nanti ke atlet gitu. Tapi sekarang mereka willing to spend a lot of money untuk equipment mereka olahraga. Ikut tanding ke luar negeri. Ada yang sampai ke Rusia, ke New York. Itu buat gue tuh suatu hal yang kayak gue amazing, luar biasa. Mungkin gue juga nggak akan spend seperti mereka gitu. Karena kenapa ya, kalau zaman kita atlet sekarangnya kayak beli sepatu basket aja harganya 1 juta, 2 juta tuh gue kayak
Mikir banget. gitu. Kenapa ya Jang ya? Ya karena kan kita terbentuknya beda dengan mereka Iya sih. yang bukan atlet. Iya Kak. sih. Kalau kita terbentuknya dulu bahwa kita jadi atlet udah ada fasilitas itu. Gitu Oke, kan. fasilitas ya. Iya kan. Nah kalau sekarang orang olahraga kan tujuannya bukan jadi atlet gitu. Oke. Karena dia antusias, maka otomatis dia akan juga memperbaiki semuanya gitu loh. Kayak sepatu udah pasti udah buat dia main gitu ya. Gila-gilaan. Terus kayak uniform juga kan. Iya, iya, Nah, iya. itu jadi semua jadi otomatis gitu. Kalau kita kan beda. Iya, Kita iya, atlet iya. ini kita ngebahas bukan atlet, tapi kan secara global Betul. orang akhirnya olahraga gitu Betul. kan. Jadi itu secara otomatis karena happy, maka dia juga spend money juga jadi ya udahlah ikhlas aja, Benar, happy benar. aja. Jadi makin bikin dia untuk ikut kompetisi tuh wah semangat gitu kan. Benar. Nah, jadi nggak mesti jadi atlet juga, dia masih bisa tanding juga Betul. gitu loh. Dan dia juga ketemu banyak orang, terus ngobrolin hal-hal baru gitu misalnya. Iya. Kan itu kan jadi suatu yang baru dan orang kan biasanya ya manusia setauku kalau menemukan hal baru maka antusiasnya makin besar gitu. Terus yang serunya emang setiap dalam setiap sesi olahraga tuh kita nggak cuma olahraga tapi kita bisa ngobrol. Betul, positive vibes. Jangan lupa. Positive vibe. Nah, Kayak apa gitu. sih bilangnya dulu pertemanan sehat. Pertemanan sehat. Nah, itu benar banget. Iya, banyak banget tuh viral sempet ya ada hashtag pertemanan sehat. Itu keren banget sih. menurut Keren benar. Makanya kita sekarang wah luar biasa. Tapi Luar biasa. kita juga maksudnya beruntung kita pernah jadi atlet gitu Kak. Jadi mungkin sekarang akhirnya jadi edukator. Oh benar, iya benar. Nah, benar, kalau benar. sekarang mungkin orang yang sudah ikut olahraga itu bagus banget antusiasnya. Mungkin bisa juga membantu kita untuk mungkin kasih pertanyaan atau Betul. misalkan apa yang harus dilakukan selain dia cuma olahraga gitu. Betul, Jadi bisa ditanyakan juga nanti gitu nextnya. betul. Nah sekarang kita karena membahas soal olahraga yang di usia dewasa, maka juga jangan, maksudnya orang yang usianya udah di atas 30, 40, jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk coba olahraga. Karena itu udah banyak banget orang yang sudah melakukan itu gitu Iya, ya kan. sebenarnya kalau mereka banyak sih pertanyaan kayak, aduh gue olahraga apa ya udah umur segini, Iya. kayak startnya bagaimana gitu. Kebetulan kita punya knowledge, kita pasti share ke mereka gitu kan. Tapi emang mereka tuh willing to spend juga untuk pelatih, Tapi benar. personal trainer, Benar. sama kayak latihan dengan pakai pelatih beneran yang seminggu berapa kali. Betul Kak, ditambah dia juga nge-gym gitu yang Iya, itu kan yang harusnya biasa dilakukan sama Itu atlet. luar biasa sih. Ternyata sekarang mereka yang baru mencoba akhirnya karena merasakan hidupnya makin sehat, Iya makin sih. enak, jadi dia terus akan mencari apa ya, kok enak ya gitu. Jadi mungkin untuk meluangkan waktu lebih banyak untuk olahraga, mereka mau gitu. Akhirnya spend money juga mau gitu. Makanya sekarang udah olahraga udah di mana-mana lah, booming lah Kak. Gitu. Keren banget gitu. Keren banget. Keren banget. Gue juga mikirnya kayak buat gue personally itu kayak melihat apa yang mereka korbankan untuk sehat itu tuh luar biasa Sehat sih. itu mahal Kak. Sehat itu mahal. Daripada bayar uang perawatan atau rumah sakit, coy ya kan. Anyway Kak, olahraga itu juga bisa bikin kayak skinnya jadi bagus gitu ya. Oh iya benar, glowing ya. Glowing gitu kan. Nah, Iya. jadi secara tidak sadar lah ya, maksudnya sadar dan tidak sadar itu terbentuk juga. Akhirnya Jadi terjadilah banyak. pola hidup Benar. sehat. Tapi asalkan konsisten. Jangan lupa kuncinya konsisten. Kalau cuma sekali abis itu enggak, sekali lagi terus enggak, itu Ya nggak cuma akan ngerasain manfaatnya lah. sakit doang badannya. Betul, dapat Gitu. pegel doang. Pegel. Tapi bener loh banyak temen-temen yang kayak, aduh badan gue sakit banget nih kemarin habis olahraga. Itu nggak apa-apa guys. Harus lanjut. Itu nggak apa-apa banget. Itu namanya Perubahan. muscle lagi di breaking. Iya, perubahan Otot-otot yang selama ini mungkin nggak pernah dilatih, ya itu penyesuaian. penyesuaian. Keep going, don't stop. Pokoknya pertama kali sakit itu nggak apa-apa. Kalau mau hilang cepet, olahraga lagi. betul. Bener. Kan kuncinya konsisten gitu Bener. kan. Nah, Kedua, ketiga kali supposed to be oke lah. Maksudnya Iya. udah ketiga badan udah baca deh di sosmed banyak nah banget. benar. Transisi dari latihan pertama, kedua, ketiga sampai akhirnya mungkin masuk ke 5 dan 6, kalian akan edik banget. Benar. Luar benar, biasa benar. sih. Dan yang kita tahu juga selain masyarakat Indonesia gitu ya, bukan selain masyarakat yang mungkin dia bukan siapa-siapa gitu ya, hanya sebagai pekerja kantor, artis juga banyak ya Kak. Luar biasa Iya. sekarang pertandingan antar selebriti Nah. tenis. Benar. Terus kita cuman kayak wah gila banget sih, bener-bener kayak mereka tuh ngebantu ya untuk mempromosi Betul. olahraga. Karena kan artis itu Ya. kan yang aku tahu ya, mereka syuting dari pagi sampai pagi mungkin. Nah, akhirnya kenal sama olahraga, terus enak kan badannya. Malah Sehingga- tidurnya lebih ini tau. lebih Sama kita jadi mereka gue pulang ya jam gue udah mesti tidur nih, gue nggak boleh tidur lebih dari jam 10, mampus. Nah, Kak. jadi udah terpola tuh kan. Iya keren Benar. sih itu. Iya, jadi Jadi kita memang undang lah tuh- siapa ya kalau Nah, misalnya boleh, in boleh, the boleh, future kalau misalnya kita ada topik yang kita bisa hadirkan narasumber mungkin dari public figure yang kalian mau, boleh tulis di kolom komentar. Iya. Siapa sih yang kalian mau tahu
perubahannya apa Bener-bener. dari zaman dia dulu jadi artis yang nggak olahraga, tetap jadi artis sekarang tapi olahraga. Performance-nya makin Performance-nya udah bagus. benar. Itu keren sih. Itu soalnya artis udah paling tidur jelek. Itulah pola kehidupan makan. malamnya. Pola makan. Benar. Banyak yang diet gitu kan pasti kan, dan itu akhirnya dengan olahraga dia nggak mesti diet yang susah-susah atau yang apa ya bikin tubuhnya tuh kayak harus kayak nggak makan, udah gitu dia kurang tidur gitu kan. Dengan olahraga itu terpola sendiri, akhirnya sehat gitu kan. Berarti kan itu ada ya positif. Iya benar. Terus berarti ada indikasi kalau mereka bisa ada di titik itu karena mereka suka mereka nyaman. Betul. Berarti kan sebenarnya dibalik aja di waktu kalian lihat olahraga untuk anak itu, berarti masuknya adalah membuat anak nyaman dulu. Betul. Sehingga dia tahu sebenarnya kegiatan apa yang sebenarnya dia suka. Betul. Kalau memang dia suka di sports dan kebetulan bapak ibu suka sport itu, berarti itu rezeki. Rezeki benar. Tapi gini kan, benar. Tapi gini, kalau untuk topik yang usia dini Kak, kita sedikit aja kita kupas. Bahwa kalau memang orang tua itu pengen anaknya jadi atlet ya, terutama ya kan, ini kan tadi kan atau dari kemarin kan kita ngebahas ya oke usia dini. Tapi kan kalau mungkin ada orang tua yang kepengen anaknya jadi atlet gitu ya, harus tahu dulu orang tuanya punya waktu nggak sih? Gitu. Buat apa tuh Jong? Ya kan kalau mau anaknya jadi atlet kan dia harus nganterin setiap hari. Oke, berarti kan kita kan jadi atlet ya. Benar, gitu benar. kan itu kan harus dilakukan setiap hari konsisten. Ketika orang tuanya ternyata belum punya waktu banyak, maka jangan berharap anak itu akan jadi atlet. Benar, harus jagain bener-bener lah ya istilahnya. Gitu. Karena memang jadi atlet itu seperti zaman kita dulu ya. Gue inget banget yang namanya disiplin. Gue sampai kehilangan masa remaja gue sih. Iya benar. Kasarnya kehilangan. Tapi kan sebenarnya itu adalah suatu investasi yang baik. Sampai akhirnya di umur segini, ya syukur deh masih sehat. Pernah juga ada kejadian yang gimana-gimana. Ya karena dulu waktu benar-benar remaja tuh latihan, pulang tidur ke mes, latihan lagi, pulang tidur ke mes. Sekolah lupa. Sekolah ya. Sekolah juga ada. Bener ada ya bener. Tapi emang nggak ada tuh kayak nongkrong di luar. Nggak sempet Kak. Nggak sempet. Fokus kita saat itu student athlete. Betul. Nah student athlete juga mungkin akan menjadi topik yang kita bahas di episode berikutnya. Betul, iya. Karena saat ini kita lagi ngebahas untuk olahraga ya umur-umur dewasa. Betul. Kita kupas dikit aja. ya mungkin ada teman-teman dari komunitas olahraga di Jakarta yang mungkin mau promosiin olahraga kamu yang kamu jalanin bareng teman-teman, boleh banget di kolom komentar karena sekarang ada aplikasinya Jang. Oke, apa namanya itu Kak? Namanya kalau nggak salah ya, Reclub. Itu tuh bentuknya kuning gitu, itu tuh bisa ada semua olahraga. Oh iya, you name it. Nggak cuma olahraga yang ngetop ya. Olahraga kayak dayung, hiking itu ada semua. Ini bukan promo dari Reclub ya, mungkin kalau teman-teman ada yang mau promoin app-nya boleh lah ya. Boleh. Tapi itu Reclub itu gue udah download, gue udah lihat karena gue main pickleball itu juga ada di situ. Itu gila sih. Informatif banget ya. Informatif sekali, bisa bikin latihan rutin di situ, absen siapa yang mau datang. Sama mau bikin aktivitas kayak kumpul-kumpul, seru banget. Itu emang olahraga di umur kita sih memang harusnya fun ya. Iya benar. Udah bukan sesuatu hal yang mungkin dipaksakan atau malah jadi. Dan bukan tabu juga. Bukan tabu, beneran. Malah aneh nggak sih kalau ada orang aneh. Olahraganya apa? Gua enggak. Nah, gua itu minoritas tuh. Minoritas pasti. Gitu. Itu aneh tuh kayak gue mikirnya kayak wah nih orang bener nggak pola pikir beda pasti. Orang yang nyentuh olahraga sama yang nggak nyentuh pasti beda. Pasti beda. Benar di umur kita. Apa tuh Jang? Coba mungkin buat satu topik yang kita mau angkat terakhir nih untuk orang dewasa yang pernah melakukan olahraga atau yang melakukan olahraga secara rutin. Bedanya yang sama sekali enggak tuh apa? Ya pertama secara karakter, secara psikologis. Iya, oke. Pertama udah jelas tadi yang kalau dia terbiasa olahraga itu akan membentuk secara otomatis gitu ya. Hidup sehat, pola sehat dan pola makan dan lain-lain sehat. Tapi kalau misalnya orang yang tidak biasa olahraga atau bahkan malah belum pernah, itu akan tanpa sadar itu sebenarnya membuat dia tuh sebenarnya makin insecure. Itu masuknya ke mindset. Nah, udah mindset terbentuklah badannya mengikuti semuanya. Gitu. Jadi makanya kita harus ubah mindset. Kalau kita belum coba, maka kita tidak akan tahu. Tapi kalau kita sudah mencoba dan akhirnya rutin, kan semua hal pasti begitu kan. Coba dulu, terus dirutinkan, baru tahu apakah cocok buat kita. Tapi udah pasti kalau olahraga itu udah pasti cocok gitu. Tapi ya Jang, orang yang ada di dunia olahraga, di dunia industri pekerjaan manapun ya, sorry to say, orang yang tahu olahraga itu ya, saat dia menghandle situasi dalam pekerjaan juga beda. Benar banget. Ya itu karena kan polanya sudah sehat,
otomatis mindsetnya juga sehat Betul. gitu, positive vibes gitu kan, karena positif yang ada Ya. di dalam tubuh itu udah pasti terbentuk karena olahraga Benar. gitu. Jadi dia akan mudah juga untuk memikirkan misalkan di kerja atau bisnis misalkan, atau mungkin emang dia melakukan hal-hal yang sifatnya di outdoor gitu misalkan, yang membutuhkan banyak energi. Betul. Kalau sudah stamina kalau udah biasa olahraga, jadi udah nggak usah takut Ih, benar bakal banget lagi. capek dan lain-lain gitu. Benar. Nah, secara pola pikir juga itu otomatis karena sudah sehat semuanya, maka mungkin muncul ide-ide yang orang lain belum tentu punya gitu loh. Ya karena dari olahraga gitu. Luar biasa nggak tuh olahraga. Olahraga luar biasa emang. Jadi intinya olahraga adalah untuk semua. Iya, betul. Untuk Pembelajaran. Ya, benar. Buat pendidikan kesehatan, juga. pendidikan, Parenting semua. parenting. Benar. Terus untuk diri sendiri ya juga benar. untuk Jen kalau kesehatan mental sama pola berpikir itu jauh banget dibanding kayak kalau kamu nggak pernah olahraga sama sekali. Jadi ayo teman-teman silakan cari kegiatan olahraga yang nyaman buat kamu, olahraga yang gampang kamu temuin. Mungkin yang low cost aja ya kayak jalan kaki. Jalan kaki, benar. Jalan kaki aja tuh ya udah modal sepatu jogging paling berapa sih? Masa iya sih kamu spend hal lain mau gitu tapi untuk kebaikan diri sendiri which is sepatu olahraga nggak mau keluar duit itu berarti pelit ya nggak sih? Ya aduh keren banget Jeng. Jadi emang efek olahraga tuh luar biasa. Luar biasa benar. Ya, olahraga itu nggak mesti yang susah-susah dulu. Yang gampang yang terjangkau dulu aja. Di rumah pun juga bisa. Di rumah juga bisa ya? Bisa. Waktu pandemi ya. Tolong banget nih. Ini cuma modal TV emang internet. Setiap hari gua mencoba untuk ngikutin HIIT training apapun yang bisa gue ikutin tanpa perlu equipment. Itu gobios tapi untungnya saat itu nggak berlangsung lama ya. Iya benar. Akhirnya bisa lagi main basket, bisa lagi main yang lain-lainnya keluar bareng-bareng teman. Intinya pelajaran adalah bisa dimanapun bisa olahraga dan kapanpun bisa olahraga. Betul. Tapi harus sempetin dan harus ada keinginan. Harus ada kemauan ya. Iya benar. Iya benar sih. Iya benar. Jadi harus dicoba. Kalau nggak coba ya nggak tahu. Kalau kita cuma ngomong-ngomong terus kalian nggak coba ya nggak akan pernah dapat. Mungkin mau olahraga bareng kita? Nah, boleh. Langsung. Apa nih? Pickleball. Ada pickleball, ada basket. Atau kalau teman-teman mau ngobrol lebih lanjut sama teman kita Ajeng, bisa nggak tuh Jeng? Apa? Kalau mau konsultasi. Oh, boleh. Hal-hal yang mungkin lebih personal hal-hal yang bukan hanya olahraga tapi lebih ke apa sih Jeng? Ilmu manusia. Boleh. Nah, ilmu manusia kan dipelajari gitu ya, bisa dipelajari. Ada kok parenting, ada pendidikan anak atau misalkan usia dewasa bisa. Dan itu sesuai dengan usianya pasti beda-beda treatmentnya. Nah, itulah ya kan seru banget kan. Oke, pembahasan kita akan berlanjut hanya di episode kali ini, tapi sayang sekali episode kali ini hanya sampai di sini guys. Jangan lupa buat teman-teman yang udah dengerin dari tadi sampai selesai di titik video ini, subscribe dulu, di like dan komen, dan jangan lupa share ke teman-teman kamu karena konten kita ini bersifat mengedukasi, berdiskusi, bukan menggurui, atau kita mengadili. Nah, benar. Dan kita terbuka kalau memang ada pertanyaan yang mungkin kalian pengen tahu apa sih gitu. Maksudnya apa sih yang jadi pertanyaan kalian yang mungkin belum bisa dijawab gitu. Betul. Boleh ditaruh di kolom komentar. Iya. Oke, sampai di sini Bella mau pamit undur diri dulu bersama partner saya Ajeng. Sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you guys for watching. Bye-bye. Bye.